أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنات كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستحيي أنفسكم walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata, yang telah berikrar, yang telah bersaksi Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah, akan turun malaikat kepada mereka, maka kabarkanlah jangan merasa takut dan mereka tidak berduka cita, dan kabarkan surga yang dijanjikan. Kami, yakni Allah, sebagai pelindung di dunia dan di akhirat, dan apa-apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta akan kami penuhi. Al-Quran surah Fussilat ayat 30 sampai dengan 31. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama sekali, mari kembali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi kesibukan kita dan keseharian, bahkan dalam keadaan ujian atau bala, yakni COVID-19 yang masih melanda negeri kita. Allah memberikan iman Islam dan kesehatan, serta yang tidak kalah penting, kesadaran beragama. Dengan kata lain, apapun situasinya, apapun kesibukannya, apapun yang kita alami, kita tetap istiqomah memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan menyauti salat Jumat bersamaan. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini berterima kasih Allah Subhanahu wa taala dan dapat meningkatkan keimanan kita menuju takwa terhadap. Berikan salam dan salam sebagai tercurah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hadirin hamba Allah yang bahagia, Al-Quran surah Fussilat ayat 30 dan 31 merupakan janji Allah atau garansi Allah terhadap orang-orang yang istiqomah. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ada huruf taukid yang menekankan, menegaskan, bahkan mengkuatkan sesungguhnya, kata Allah. Berarti bukan main-main. Orang-orang yang telah ngomong, orang-orang yang telah mengakui, orang-orang yang telah bersaksi dalam hati, Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah, teguh pendirian, konsekuen, komitmen, radikal memahaminya. Kata Allah, akan turun malaikat, maka mereka orang-orang yang istiqomah tadi dengan mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih hati dengan, dan Allah janjikan surga sebagai garansi. Berikutnya ayat 31 Allah katakan, nahnu awliyakum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah penolongmu, kamilah pelindungmu, kamilah betengmu di dunia dan di akhirat untuk orang istiqomah tadi. Allah langsung. Dan bagi kamu apa yang kamu inginkan dan yang kamu minta kami penuhi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang telah yakin dengan istiqomah, Tuhan kami Allah, kemudian dia konsekuen komitmen. Janji Allah. Berbeda dengan orang pelin-pelan, fasik dan munafik, atau Islam KTP yang tidak yakin bahwa Tuhan Allah. Tidak ada garansi Allah. Orang yang selalu berduka cita, sedih, takut ada virus, takut tidak terpilih jabatan, takut kurang sedikit takut. Tapi orang istiqomah semuanya dihadapi biasa saja. Ini janji Allah. Nah, oleh kerana hadirin hamba Allah bahagia, apakah istiqomah tadi? Istiqomah adalah teguh pendirian. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, kata Allah,
tentang menyikapi ayat ini dalam satu hadis yang valid, yang sahih riwayat Muslim, kata Allah, amantu billah. Kalau sudah mengomong, sudah bicara, sudah bersyahadat saya beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, maka istiqomahlah, konsekuenlah. Nah, istiqomah ini dalam bahasa Latin ya, itu disebut dengan radikal. Dengan radikal, meskipun ada orang-orang yang kurang begitu menyukai Islam, yang taat kepada Islam, yang istiqomah kepada Islam, katakanlah membolak-balikkan arti tadi, menyudut arti dengan kekerasan, demokrasi, pemberontakan dan sebagainya. Padahal bahasa Latinnya asalnya radikal, artinya akar. Jadi ditambah dengan pahamisme, yaitu keyakinan, radikalisme adalah orang yang pahamnya mengakar, menghunjam ke dalam istiqomah. Ini sebenarnya makna yang sebenarnya. Lihat di kamus Indonesia, bahasa Indonesia, lihat di Google apa arti radikal, yakni keyakinan atau ideolog atau akidah yang tidak tergoyahkan. Tuhan kami Allah, kami istiqomah, tidak yang lain. Sehingga para ulama kita, para mujtahid kita dalam hal mengisi kemerdekaan, mereka membuat, mereka memprogram, mereka mengeluarkan undang-undang, dan Pancasila itu pertama sekali ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena memang idenya tadi, desainnya memang dari ulama, dari qul huwallahu ahad. Jadi orang-orang yang mengakui Pancasila itu Islam istiqomah radikal, tidak akan mau bertukar yang lain. Meskipun ada yang menukar, ingin dengan Ekasila, kan begitu, Trisila, ingin katakanlah coba menggerus pemahaman dari Pancasila tadi. Ada ketuhanan yang berkebudayaan dan sebagainya, tidak komunis. Kalau mau jujur, tepuk dada tanya ingat, satu-satunya din agama di negeri kita ini yang relevan, yang sesuai dengan Pancasila adalah Islam. Kenapa? Qul huwallahu ahad. Selain Islam, tepuk dada tanya iman. Kenapa? Tidak asa. Allah mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah esa. Tidak dua, tidak tiga. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak ada yang membidani. Itu Allah. Siapa? Islam yang relevan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga seorang pemuda barangkali sebagai contoh, apabila istiqamah, apabila pemahamannya radikal, mengakar ke dalam, tidak di atas seperti pucuk eru, goyang sana goyang sini, dia akan yakin istiqomah, konsekuen, radikal pemahaman, mengakar ke dalam. Meskipun dia ditawari seorang artis cantik, banyak uangnya, diberi jabatan, nikah, tetapi karena berbeda agama, dia qul huwallahu ahad. Sementara wanita yang cantik, yang mempesona tadi, yang kaya tadi, tidak qul huwallahu ahad, berbeda agama, tidak akan mau menikahi wanita tersebut. Ini pemuda yang istiqamah, pemuda yang radikal, ideolog akidahnya itu sebenarnya. Oleh karena Islam memang harus radikal, kalau tidak akan rusak. Contoh Firaun, semua negeri diaturnya, sehingga para penjilatnya mengatakan dia adalah sebagai Tuhan. Nggih, katakan, malah bangga dengan. Tapi apa kata Musa alaihissalam yang berpaham ke akidahnya radikal, istiqomah kepada Allah, tidak tuntunan Allah. Bukan, kamu manusia biasa. Tuhan itu Allah, kamu bukan Tuhan. Sehingga diubur-ubur dan sebagainya. Satu. Pemahaman Nabi Musa dalam bertuhan radikal atau istiqomah, mengakar ke dalam. Demikian juga kita lihat yang lain. Nabi Muhammad SAW yang berpaham radikal, akidahnya istiqomah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menyembah Lata, Manata dan Uzza. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang liberal, orang-orang yang ateis, saya katakan, yang menyembah berhala tadi, Abu Lahab, Abu Jahal, DKK dan konco-konconya tetap ditolak. Meskipun itu pamannya, meski mereka orang kaya di Arab Saudi sana pada saat Rasulullah SAW dilahirkan. Rasul tidak, mereka berantas. Kenapa? La ilaha illallah. Kami sudah ngomong, tidak ada Tuhan Allah. Kami sudah istiqomah, Tuhan kami adalah Allah. Istiqomah, mengakar.
Nih pemahaman muslim yang sebenarnya Allah janjikan surga nanti di sana di akhirat, dan dia akan berikan apa yang dia inginkan dan dia akan minta. Tidak merasa duka cita di dunia ini, tidak akan bersedih. Allah sebagai pelindungnya totalitas, tapi istiqamah bukan pelin-pelan, bukan liberal dan sebagainya. Satu dalam hal akidah atau ideolog dalam beragama bertuhan.